Bismillahirrahmanirrahim. Begini, di sesi ini kita kemudian akan membahas salah satu topik lagi. Selanjutnya ada dari mata kuliah pengantar teknik industri, khususnya tentang material planning. Ya, ini masih termasuk bagian dari prinsip-prinsip dasar-dasar keilmuan yang ada pada teknik industri. Ya, kita membahas terkait material planning ini adalah sesuatu yang memang perlu kita pelajari ya, karena setelah kita melakukan production planning, kita mau melakukan produksi kan kita membutuhkan material yang nantinya akan sebagai input yang nantinya kita ubah menjadi produk. Nah, mengadakan material ini tuh perlu perencanaan yang baik juga. Makanya kita mempelajari material planning ini. Nah, material requirement planning. Jadi ada istilah namanya MRP ya, Material Requirement Planning. Ini adalah MRP system ini membantu mentranslate Master Production Schedule. Jadi namanya Master MPS, Master Production Schedule. Jadi kita sudah punya jadwal produksi master yang dihasilkan dari production planning kemarin kan. Itu menjadi requirement untuk individual unit. Jadi untuk apa-apa komponen-komponen yang setiap komponen yang nantinya akan dipakai dalam produksi. Nah, MRP system itu membantu menentukan apa yang harus dipesan, yang diorder kan ketika kita mau mengorder material, apa yang harus diorder, berapa banyak, kapan, dan kapan pengirimannya. Itu di MRP system. MRP system itu sebuah sistem informasi jadinya ya, yang ini dapat menghandle ordering, dan scheduling of dependent demand inventory. Jadi ini bisa membantu. Nah, keuntungan kemudian memiliki MRP itu apa? Artinya kalau kita planning dengan baik, material requirement planning, artinya kan kalau kita planning dengan baik kan kita bisa memesan sesuai kebutuhan. Artinya kita tidak perlu kemudian menyimpan banyak-banyak kan. Nah, ini bisa jadinya kita punya low inventory level yang rendah. Ya, karena kita begitu butuh aja kita pesan. Karena jangan salah, menyimpan inventory itu adalah biaya, ada biaya simpan. Nah, kemudian kita juga bisa menghindari adanya delay. Kita sudah mengukur, jadi kalaupun terlambat kita udah siap-siap. Kemudian expediting, ya kita bisa ini ya, kalau ada ekspedisi itu kan butuh waktu, nah itu bisa direncanakan dengan baik. Kemudian ini bisa dipakai untuk tools untuk perencanaan di jangka panjang. Hanya kita bisa jauh-jauh hari melakukan hal ini, pemesanan itu. Kapan digunakan MRP ini? Ketika dia ordernya bersifat dependent dan discrete item. Apa yang nanti dependent nanti kita pelajari. Kompleks produk, jadi produknya memang kompleks. Dependent ini terkait. Jadi dependent atau kompleks produk itu seperti ini. Jadi demand itu karakteristiknya ada demand yang independent sama demand dependent. Kalau independent itu dia biasanya sudah ya utuh, biasanya barang jadi itu demand yang dependent. Jadi dia permintaannya ya unitnya tidak tergantung dengan yang lainnya. Tapi kalau demand yang dependent, demand for item whose quantity depend on the final product other item. Jadi kalau kita lihat misalnya ini, kita kalau ini kan sudah pokoknya satu unit ya meja gitu permintaannya. Tapi kalau misalnya kakinya kita butuh berapa? Kita butuh berapa kaki itu kan tergantung dari berapa meja yang mau dipakai. Kalau kita demand kakinya, satu meja butuh 4 kaki kan, jadi kita nggak bisa kita pesannya ganjil gitu, karena nanti nggak sesuai, jadi harus ngikut dengan barang yang lain. Nah, seperti itu maksudnya demand dependent. Jadi kan discrete juga ya, dia nggak angkanya tuh tertentu. Produknya kompleks biasanya kan, produknya kompleks tadi karena dia komponen-komponen yang dipakai untuk biasanya nanti untuk merancang atau merakit satu produk tertentu. Job shop production, kita sudah ngomong kemarin masalah job di materi sebelumnya terkait job shop production, di mana proses produksinya itu adalah per batch, di mana nanti akan lebih komplit karena bisa satu mesin dipakai untuk
varian produk yang beberapa mesin, rangkaian mesin itu dipakai untuk beberapa varian produk yang berbeda secara bersamaan. Ya ada urutannya sih, tapi sekaligus dipakainya. Jadi jadi lebih efisien. Nah ini juga, tapi butuh perencanaan kan, perencanaan yang baik dibandingkan kalau mungkin yang simple, yang ini floor begitu saja. Assemble to order environment, ya ini kemarin juga assemble to order juga kan, kalau dia assemble to order itu kita membuatnya, kita merakitnya sesuai pesanan. Jadi kita sudah menyediakan komponen-komponen dulu, kita produksi komponen-komponen, tapi ordernya itu akan dibuat, dirakitnya itu akan ketika ordernya sudah ada. Artinya kan ini butuh perencanaan. Jadi kita tetap punya, kalau ingat assemble to order itu kita tetap punya inventory, tapi inventory untuk komponen-komponen standar. Jadi kita di situ punya. Nah, tapi nanti akan dikeluarkan, dipakai ketika mulai ada order, terus itu mulai dirakit. Jadi ini semua butuh disimpan dalam satu sistem informasi yang baik. Ya, namanya itu Material Requirement Planning, sehingga nantinya kita jelas butuh berapa, kita punya data berapa, itu harus sinkron semuanya. Nah, ini kan berat sekali ya kalau tidak ada bantuan sistem komputer, makanya adanya MRP ini didukung dengan komputer menjadi suatu sistem informasi. Jadi sistem MRP seperti ini, mungkin juga tahu ya kalau yang sudah ngambil mata kuliah IRP gitu, sistem MRP ini adalah cikal bakal dulunya, kemudian berkembang menjadi sistem IRP. Tapi ini kan fokusnya kepada di Material Requirement Planning, artinya di produksi saja. Walaupun kemudian ternyata dalam perkembangannya tidak cuma untuk produksi, butuh dengan fungsi-fungsi organisasi lainnya seperti keuangan, terus sumber daya, dan masing-masing yang lain-lain akhirnya menjadi suatu enterprise resource planning. Nah, MRP ini terdiri dari seperti ini inputnya: master production schedule, bill of material, inventory record file, nanti diproses, ini semua diatur schedulingnya segala macam, menghasilkan report baik yang primary maupun yang secondary. Seperti ini. Nah, master production schedule apa? Jadi ini short term production plan, short term production, rencana produksi jangka pendek dalam perusahaan yang mengandung rencana yang komprehensif dan detail dalam memproduksi final produk, dalam membuat final produk. Kalian lihat ini contohnya produknya smartphone tertentu. Ini mau yang tipe apa, itu ada rencananya semua, kapan mau dibuat dan seterusnya. Ini mau produksinya kapan itu sudah ada jadwalnya. Nah, kemudian inventory record file. Inventory record file ini provide accounting how much inventory is. Jadi ini ada catatan ya, catatan inventory-nya tuh ada berapa. Ya, yang nantinya kalau kita mau pakai materialnya kan harus ngecek available nggak inventory terkait material ini ada. Nah, ini kan ya, jadi ini inventory record file ini dipakai untuk men-track atau men-track itu mengontrol informasi terkait status dari item yang ada. Jadi di item-item, komponen-komponen, material-material yang ada itu kita bisa cek statusnya, apakah dia masih ada, habis, atau bagaimana, itu dengan inventory record file. Kemudian ada produk structural file. Kita mau membuat produk itu kan mau assembly, itu kan pasti ada komponennya. Nah, komponennya ini misalnya satu produk komponennya apa saja, itu harus ada satu semacam desain, semacam catatan atau standar operating procedure atau apa ya, tapi di sini istilahnya namanya bill of material, BOM, bill of material. Jadi ini kayak struktur dari komponen-komponen yang membentuk si barang itu dari produk tersebut, yang show the hierarchy dan hubungannya. Kita bisa dilihat seperti ini ya, ini clipboard ini terdiri dari komponen apa saja, nanti dari satu komponen mungkin terdiri dari komponen apa lagi gitu. Jadi ini akan menjelaskan, kalau kita mau membuat satu produk, kita butuh macam-macam komponen ini, jumlahnya masing-masing ada. Seperti ini. Ini kan clipboard kayak gini bentuknya, terdiri dari apa? Top clip, terdiri dari pressboard, clip assembly ini, sama rivetnya. Seperti ini, masing-masing pun ada komponennya. Nah, seperti itu.
Jadi kan sudah komplit ya. Jadi mau master production schedule mau diproduksi berapa, terus inventory record file melihat kesediaan inventorinya, sama produk struktur file atau BOM untuk melihat nanti cara menyusunnya bagaimana. Nah ini kan jadi komplit. Jadi diproses sehingga jadi hasilnya nanti produk. Nah, hubungannya apa MRP relationship dengan yang lain? Jadi memang nanti berhubungan dengan stock control, order tracking, shop floor loading, production control, variance reporting, product pricing. Jadi ini akan dipakai, ini akan terkait dengan berbagai macam laporan dan istilahnya term-term yang ada di produksi. Nantinya banyak dipakai karena ini sangat berhubungan sekali nantinya. Nah, jadi dari situ data apa saja sih yang dibutuhkan ya kalau kita lihat tadi. Jadi kan nanti macam-macam datanya, ada part number. Jadi nomor dari part, dari komponen, quantity, on hand quantity. Jadi sekarang ada berapa? On hand quantity itu kuantitas yang ada saat ini yang dimiliki. On order quantity yang dipesan. Material yang dipesan berapa, ini material yang dimiliki, material yang dipesan itu berapa. Cost data berapa cost-nya, procurement lead time, nanti kalau mau beli, kalau mau procure ini tuh butuh waktu berapa lama nunggunya, itu tuh kan sebenarnya data-data di require yang dibutuhkan. Ya mungkin kalau yang part number atau part number ini mungkin ya udah settle sama di awal udah tahu, tapi kan ini sesuatu yang order quantity, cost data atau procurement lead time ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui ya, karena ini intinya adalah ada cost, ada ini juga ada risiko-risiko. Jadi kita harus atur ini tuh dengan baik. Bahkan procurement itu merencanakannya ketika membeli itu kita harus rancang dengan baik. Nah, untuk ini ada metode atau teknik yang memang khusus bisa kita terapkan. Contohnya agar menjaga ini semua bisa dikalkulasi dengan baik. Tapi untuk itu kita perlu tahu dulu apa sebenarnya tipe-tipe cost dalam satu inventory. Ini masuknya pada inventory ya, karena ini urusannya material itu kan nanti disimpan di inventory. Kita beli terus kita simpan material planning itu pada. Nah ini juga harus kita pahami juga. Kalau ketika kita menyimpan komponen, membeli komponen itu ada biaya-biaya yang terlibat. Holding cost adalah related to storing or carrying good over time. Jadi holding cost ini, biaya holding ini terkait dengan menyimpan atau membawa barang over time. Ordering cost ini related to cost of placing order atau receiving order. Jadi ini ketika membeli, kita meminta placing order, itu ada order cost. Kemudian ada setup cost. Setup cost ini cost terkait ketika memasang mesin. Proses untuk, jadi ketika siap menyiapkan mesin atau prosesnya untuk kemudian memproduksi. Jadi ya, nah ini perlu diperhatikan holding cost, ordering cost, sama setup cost. Jadi kalau nyimpan itu holding cost, biaya simpannya, ordering cost, biaya order, sama biaya setupnya. Ini hal-hal yang penting. Nah, dari biaya-biaya itu kita nanti bisa istilahnya menghitung kira-kira bagaimana order yang optimal, yang ekonomis paling baik lah, gitu ya. Salah satunya kita namanya dengan economic order quantity. Jadi di antara yang lain-lainnya ada juga banyak, tapi kita cuma pelajari satu ya, yang lainnya nanti di mata kuliah yang lain bisa lebih didalami. Nah, EOQ model itu asumsinya, kalau kita mau pakai ini, asumsinya itu adalah demand is known and constant. Demand-nya konstan. Jadi tidak fluktuatif, demand-nya itu harus tetap. Lead time-nya juga diketahui dan konstan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampainya barang itu konstan. Jadi tidak berubah-ubah ya. Jadi tidak, kondisi real kan nggak begitu ya. Ini kita pakai, oke nanti bisa dikembangkan, tapi ini ukuran standarnya dulu, hitungan standarnya. Instantaneous receipt of material. Jadi ini asumsinya good barangnya itu datang sesuai tepat waktu dan komplit, enggak, dan utuh sesuai itu. Jadi ya memang teorinya ya, modelnya seperti itu. Jadi memang begitu kita pesan, oke sesuai waktunya ya datang. No quantity discount, tidak ada diskon kuantitas.
kan tapi ini kan kadang kalau beli itu aslinya kalau kita beli banyak itu kan barang suka gitu ya, suka produser kalau kita beli banyak dapat diskon, kalau sedikit lebih mahal. Nah, itu kan kadang-kadang juga merusak. Kita sebetulnya nggak butuh banyak, tapi kalau beli banyak kita lebih diskon. Jadi kita beli diskon padahal beli banyak, padahal nanti justru di inventory kita jadi numpuk. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang apa ya, si malakama. Nah, di sini asumsinya ya itu nggak ada diskon-diskonan. Jadi sama aja semua. Jadi kita pilih angka tidak terganggu, terintervensi oleh diskon seperti itu. Jadi angka berapapun order ya sudah itu. Yang penting kita efektif untuk kondisi gudang kita, biaya-biaya kita itu efektif. Only order, setup cost and holding cost. Jadi cuma ada ini, nggak ada stock out, nggak ada stok yang berlebihan. Nah, kapan untuk pakai di AOK model? Kapan untuk ordernya? Nah, reorder point itu di sini nih. Jadi kita punya lead time ya. Lead time itu waktu untuk kemudian barangnya itu sampai lah, sampai. Nah, ini ada optimal order quantity. Nah, intinya tuh ini kan kuantitas inventory kita. Jadi kita tuh punya komponen kita, barang mentah itu di gudang kita, di inventory itu tuh masih berapa. Kan ini maksimalnya misalnya katakanlah gini. Nah, ini kan nanti dipakai terus, dipakai sampai dia akhirnya habis. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau memesan itu kan butuh waktu untuk sampai. Jadi kita harus memesan itu di titik di mana di titik jumlah kuantitas inventory tertentu, di mana setelah kita pesan itu sambil kita nunggu itu pas barangnya datang itu pas habis gitu. Jadi jangan sampai pas barangnya datang itu sudah terlanjur habis sehingga kita nggak bisa produksi, harus terhenti. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi jangan juga tapi harus kita lihat jangan juga terlalu jauh karena nanti nggak punya, kita gudangnya nggak punya tempatnya, inventorinya. Jadi harus dicari angka yang sesuai kan lead time-nya ini. Jadi berapa? Jadi pas datang barangnya itu pas kosong langsung masuk terisi penuh lagi. Nanti dipakai lagi, order lagi, nanti terisi penuh lagi, terisi bulan. Nah, itu angka reorder point yang harus ditentukan. Ya. Kalau standar ya di tengah, tapi ini kan bisa disesuaikan. Semakin lead time, ini asumsinya lead time-nya begini ya, waktu yang dibutuhkan. Berapa yang harus di order, how much to order? Ya tentunya kita bisa mencari berdasarkan biaya-biaya tadi, ada order setup cost, ada holding cost. Ini nih nanti kan ada biayanya. Jadi biaya penyimpanan, holding, sama biaya order dan setup cost ini kan. Nah, kita kan mencari biaya yang istilahnya kalau holding cost ini kan pasti semakin banyak dia semakin mahal ya. Cuman order itu biasanya kalau sedikit justru kebalikannya. Kalau kita belinya sedikit-sedikit itu malah biayanya banyak biasanya karena jadi sering kan kita, jadi harus transportnya banyak, sering itu kan biayanya banyak. Justru kalau kita belinya banyak malah bisa lebih ditekan. Nah, jadi kita harus mencari nih nilai optimal yang antara dua hal ini. Jadi kita bisa, bukan dua ini bersaingan, ketika kita total nanti bentuknya kan bisa seperti ini. Ada nilai yang memang paling optimal di sini. Jadi di lembah grafiknya ini nilai paling optimal. Nah, di sini biasanya kita minimum total cost ada di sini, disinilah optimal order quantity-nya. Ini bisa ditentukan. Ini equation persamaan dari EOQ model. Jadi setup cost itu jadi number of order kali order cost per order. Jadi jumlah ordernya sama biaya cost per ordernya. Ya, di sini ada, bisa lihat di sini ada legendnya masing-masing. D adalah demand per year, setup order cost per order, holding atau carrying cost, D demand per day, lead time in day. Oke.
Jadi annual holding cost kita hitung average inventory level kali holding cost, ini persamaannya equate to equation. Jadi ini dianggap ini tuh sama setup cost sama holding cost ya, karena kita pengen antara setup cost sama holding cost ini kan kita mencari titik yang nantinya memang sama dua hal ini, misalnya equilibrium lah, equilibrium. Makanya kita pakai ini sama dengan ini di persamaan setup cost sama dengan annual holding cost. Nanti kita dari sini mencari nilai Q-nya, ya kan? Jadi Q-nya itu sama dengan akar dari 2 kali D kali S dibagi H. Ini nilai EOQ-nya. Nah, dari situ juga bisa kita bisa cari ya expected number of order. Jadi number of order ini juga N sama dengan D per Q. Expected time between order atau T sama dengan working day per year. Jadi D sama dengan D. Jadi kalau dibalik atau D working day per year. Reorder point ini kapan kita reorder itu D dikali L. Ini mungkin langsung ke contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Satu distributor lokal untuk perusahaan ban berharap bisa menjual 9.600 steel belted radial tire, ini tipenya oversized size dengan ukuran tertentu dengan entry design next year. Annual carrying cost is 16 per tire ya. Annual carrying cost. Jadi ini karena distributor kan, jadi dia cuma beli terus dia jual lagi. Tapi tetap aja dia beli kan juga harus ada, dia punya gudang kan, jadi dia ngitung-ngitung. Annual dia beli dari suppliernya. Annual carrying cost. Jadi carrying cost itu tadi istilahnya apa? Sama aja dengan holding cost ya. Is 16 per tire. Ordering cost is 75. The distributor operate 288 day per year. Jadi ini ya, operate dia kerjanya 288 day per year. EOQ-nya gimana? Kita hitung aja. QO sama dengan akar 2DS per H, dimasukkan angkanya, ketemu 300. Di angkanya ketemu 300. Jadi ini kalau mau mesen 300 bagusnya. Setiap pesanan itu 300 unitnya yang ekonomisnya. Jadi berapa kali order setiap tahunnya ya, selama setahun itu ada berapa kali order, tinggal dibagi. Dia mau jual 9.600 kan diharapkannya, forecasting penjualan dia kan 9.600. Kalau dia pesen setiap datang itu 300 ya, dia berarti 32 kali. Kemudian length of order cycle, lamanya waktunya itu berapa, dicari QO per D. Nah ini dikalikan kan 300 per order dari total 9.600 dalam setahun itu, nanti dikalikan jumlah kerja dalam jumlah hari dalam setahunnya, kita bisa dapat jadi order cycle-nya itu 9 hari. Jadi kita pesan setiap 9 hari kita akan pesan. Total annual cost-nya gimana? Ini masukkan nilainya, rumusnya Q per 2H di Q per S, ini dimasukkan, jadi totalnya kan tadi setup cost sama annual setup cost sama holding carrying cost ya, itu dimasukkan seperti ini, ketemu 4.800 dolar seperti itu. Ini juga bisa sebetulnya pakai Excel ya, Excel untuk kemudian mencari grafiknya di sini. Kalau kita pakai persamaan tadi nanti dari berapa ini kan kuantitasnya ya. Kalau kita kan tadi tahu dari perhitungan itu langsung 300, di angka 300 nanti biayanya itu minimum kan, biayanya minimum, jadi kita pilih. Tapi kalau kita ingin pakai apa istilahnya, pakai ya ini pakai Excel kan, kita tinggal masukkan rumusnya, terus nanti untuk tiap-tiap quantity berapa hasilnya nanti pun akan ketemu bahwa di angka 300 akan terbukti. Seperti ini bisa dihitung. Gitu dulu mungkin untuk materi terkait material planning kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum.